Dan tadi gue lihat ada beberapa sinetron yang main sama Raffi Ahmad. Banyak dulu. Ya itu tadi tuh Olivia, terus Dubidu. Inget lagi bener. Gimana dia selama di lokasi syuting dulu? Masih seperti Raffi yang sekarang. Alhamdulillahnya setelah gue berhijab, terus udah gitu lebaran, gak lama setelah itu kayak hitungan seberapa minggu gue hamil. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Bener. Lu suruh ngomong sama monyet? Enggak, gue itu monyet ditaruh depan muka gue, itu ada beberapa, terus gue disuruh ngeliatin, lihat pergerakan monyet seperti apa. Iya, itu lu harus kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Gue dilahirin jadi manusia. Hai Besti, selamat datang lagi di Tubiana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Kali ini aku temani salah satu Besti aku yang udah sekitar 10 tahun gak ketemu. Oh my god, ibu yang hebat dan pastinya akan menginspirasi kita semua. Langsung aja kita sambut Aryani Fitriana. Ya Allah, ini rame banget. Ketemu masih single loh semuanya. Iya. Semuanya banyak ya. Iya, Ya. single. Ketemu lagi udah beranak Udah beranak 2, Masya Allah udah berhijab. Iya, betul. Berhijab udah 9 tahun. Udah tahun? dari 2016 akhir lah. Tuh berarti kita lama 2016 banget tuh. gak ketemu. Gak ngerti sih kita belahan dunia mana nih hidup ya sampai gak ketemu ya. Kelamaan di lokasi menurut gue. Jadinya susah ketemu. Aduh ini kok nempel terus di bibir gue ya. Nempel lipstick. Iya kayak sini loh nempel loh. Ibu beranak 2 sekarang ya. Sibuk apaan sih sekarang, coba pengen tahu gue. Sibuk jadi ibu rumah tangga, terus udah gitu masih sambil syuting-syuting juga, terus udah gitu lagi mau mencoba jadi influencer ya Bo, kita endorse-endorsean ya Bo. Oh pantesan gitu. kemarin aku melihat ya. Membuat Gimana caranya pekerjaan. kerja di rumah ya Bo. Iya, jadi tetap di gitu. rumah bisa, keluar bisa. Tapi yang belum gue tahu nih, kenapa lo mantap berhijab tuh awalnya gimana sih, Bo? Jadi sih sebenarnya emang gue tuh orangnya kan nggak kuat panas ya, nggak kuat panas gitu kan, maksudnya nggak pernah kepikiran sama sekali untuk berhijab lah gitu. Nah terus udah gitu pada saat lebaran pertama setelah gue nikah itu kan pengen gitu ya pas lebaran tuh pakai baju kapelan sama suami ya kan gitu. Terus udah gitu udah beli baju kapelannya, terus udah gitu gue pengen niatnya beli pasmina aja, pasmina biasa gitu kan. Nah terus udah gitu tapi gue cari-cari karena kan gue nggak ngerti ya, nggak ngerti sama hijab waktu itu kan. Malah dapatnya pasmina instan gitu pada zaman itu gitu. Ya udahlah gue beli, terus pas udah datang kan gue beli online ya, pas datang gue coba dong gue ngaca. Ini posisinya laki gue tuh lagi main PS. Oh, Lagi main PS, gue di kaca nih gue nyoba nih gitu kan sama si baju kapelannya itu gitu kan, si gamisnya itu. Terus tiba-tiba gue ngaca yang kayak mungkin itu hidayah kali ya yang langsung kayak ke hati gue. Terus gue yang kok gue nyaman pakai ini ya, kayak gitu, kok gue nyaman ya. Dan emang kan gue bukan tipikal orang yang suka pakai baju kebuka gitu kan. Gue emang orangnya kan tomboy banget, pakai baju gombrong-gombrong apa segala macam kayak gitu-gitu kan. Ya kecuali kalau misalnya kita ke pantai gitu kan ya, ke pantai itu beda-beda lagi gitu. Terus udah gitu kok gue nyaman ya ketutup kayak gini gitu. Terus itu gimana ya rasanya tuh kayak nggak, susah sih ngomongnya sih. Terus tiba-tiba gue yang kayak gue pengen berhijab saat itu. Pada saat gue ngaca, terus gue ngomong dong sama laki gue, masih kondisi gue udah pakai si hijabnya, pakai gamisnya. Bi, aku berhijab ya, gue bilang gitu. Saat itu juga? Iya, gue bilang gitu. Laki gue taruh PS-nya, yakin kamu kan nggak kuat panas. Dia ngomong gitu. Kamu kan kalau kena panas kayak cacing kepanasan. Dia ngomong gitu kan. Emang iya sih Bo, kayak nggak kuat banget. Rempong deh pokoknya gue kalau kepanasan kayak gitu kan. Bantuin aja, gue bilang gitu, bantuin ingetin. Bener nih, mantep. Insya Allah, gue bilang gitu. Terus gitu kata laki gue, tapi satu pesan ya, aku nggak mau kamu itu buka tutup. Buka tutup. Karena dia tahu gue yang
satu, bukan cewek yang gimana ya, maksudnya kalau pakai hijab kan dimodelin atau apa kayak gitu-gitu. Terus gue juga nggak kuat panas, takutnya ntar gue buka tutup. Maksudnya kan dia juga nggak pengen jadi suami yang ngebebasin mau istrinya buka tutup kayak mau apa. Itu maksudnya itu jadi tanggung jawabnya dia juga gitu kan. Terus gue bilang ya semoga nggak lah ya Bia, pokoknya ingetin terus, gue bilang gitu. Oh ya udah oke. Kalau emang keputusan kamu kayak gitu ya udah aku dukung gitu kan. Terus udah gitu, gue waktu itu lagi syuting sinetron, judulnya Anak Jalanan kan tuh. Dan itu gue belum, kan nggak berhijab ya kan. Dah, terus gue ngobrol dulu sama nyokap gue, sama bokap segala macam, sama keluarga support. Terus gue ngobrol sama manajer gue support. Cuma dia yang kayak gimana ya, tapi ini kan syutingnya kamu nggak berhijab Kak gitu kan. Lagi berjalan gitu. Terus udah gitu, ya udah deh kalau misalnya emang kayak gitu, ya paling kalau misalnya take aku copot, kalau cut aku pakai gitu kan. Maksudnya kan gue juga nggak mau yang minta yang tolong dong ke PH gitu, aku harus berjilbab nih gini-gini gitu, lagi nggak jalan mau kayak gitu kan. Cuma pas sampai lokasi, terus gue ngobrol juga sama sutradaranya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, itu kan maksudnya keputusan lo gitu kan. Tapi nggak apa-apa nih kalau misalnya emang kondisinya pas take lu buka, pas cut lu tutup, ya nggak apa-apa kok Om, gue bilang gitu kan, nggak apa-apa. Karena kan ini juga keputusan mendadak gitu kan. Tapi alhamdulillahnya gak lama, selang 1 atau 2 episode setelah itu, alhamdulillah banget deh, gue terima kasih banget sama PH itu. Jalan ceritanya tuh dibikin gue berhijrah dan gue berjilbab. Serius? Sumpah. Jadi gue benar-benar gak buka sama sekali. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Ya udah cepet itu ya dong jadi bang itu sorry emang panggilan kita ke bawah deh kan. Dong. Sorry ya. Secepat itu. Kayak langsung set gitu. Iya. Kalau udah panggilan gitu kali ya, udah mantep aja tiba-tiba gitu ya. Tapi tuh sebenarnya awal mulanya tuh gini. Jadi pada saat gue nikah sama laki gue, jelang sebulan, alhamdulillah gue hamil. Tapi emang belum rezeki, gue keguguran. Terus udah gitu ya udah. Ya gitulah rahasia keguguran tuh yang setengah diri gue itu hilang. Gue juga sama lagi, gue juga sempat keguguran loh. Rasanya gitu kan ya, maksudnya yang kayak dunia hancur setengah gitu ya kan. Kehilangan bener-bener solo hilang, laki gue juga kayak gitu. Terus maksudnya gue sama laki gue nikah itu kan emang untuk berkeluarga gitu kan. Emang kita emang pengen banget punya anak gitu kan. Setelah keguguran itu tuh kita tuh selama 7 bulan tuh struggle banget untuk bisa punya anak, sampai akhirnya ngobrol sama, kebetulan om sama tante itu objin. Program aja kali ya om, tante gitu kan. Terus mereka ngomong, ih ngapain, belum setahun lebih. Ntar lah kalau program tuh yang orang udah bertahun-tahun belum bisa punya anak gitu kan. Alhamdulillahnya setelah gue berhijab, terus udah gitu lebaran, gak lama setelah itu, kayak hitungan seberapa minggu, gue hamil. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Oh berarti tuh berapa lama setelah lo nikah? Di tahun 2016 itu juga sih. Akhir gitu kali ya? Di akhir. Tapi apa yang lo rasain perubahan dalam diri lo setelah lo berhijab? Hijab tuh menurut gue tuh kayak cover dan pagar gue sih. Karena gue tahu tuh gue orangnya tuh segitu tomboynya, segitu cueknya, terus perilaku gue tuh yang dibilang kecimpringan juga ya setengah-setengah kali ya. Terus cuek gitu kali ya, kayak lebih yang wow gitu ya. Laki banget apa kayak gitu-gitu. Nah terus udah gitu ngomongnya juga yang masih yang ngasal-ngasalan kayak gitu kan. Nah setelah berhijab tuh gue yang nggak boleh kayak gitu. Kalau ngomong tuh harus ada pakemnya, ngomong yang bagus-bagus aja. Perilaku gue juga ya yang bagus-bagus aja, karena kan masa iya udah berhijab tapi ngomongnya kemana-mana gitu. Jadi buat magerin diri lo sendiri juga gitu. Kalau itu magerin laki gue juga. Iya. Tapi benar terjadi juga dia. Jadi sama-sama buat pagar lah ya, buat menahan diri masing-masing lah ya. Kalau untuk style hijab nih, yang jadi andalan lo apa style hijab dari
awal sampai akhir yang oh ini gue udah mantep gini style hijab, atau lo masih cari-cari? Kan sekarang banyak banget kan yang style baru-baru hijab, ya. kayaknya terus berkembang gitu. Kalau dulu sih kan namanya apa ya, masih belum tahu apa-apaan gitu kan. Dan hijab zaman dulu tuh belum sebanyak sekarang gitu kan. Jadi dulu itu masih amburadul lah gitu ya kan, masih amburadul, masih yang wah ribet segala macam kayak gitu. Nah kalau sekarang pokoknya intinya gue tuh gue pakai sesuatu yang nyaman buat gue. Dan gue tuh orangnya nggak suka yang ribet. Jadi gue tuh suka yang set aja kayak gini. Simple. Tuh kayak instan gitu. Oh ini set udah gitu ya. Kalau mungkin cewek-cewek lain ada yang pakai dalaman dulu di ini. Kalau gue nggak bisa sama sekali. Jarum pentul pun gue nggak bisa. Nggak bisa. Gue bisa peniti. Jadi ini tuh langsung masuk langsung diginiin gitu ya? Dipenitiin aja. Gue nggak bisa yang pakai jarum pentul gitu. Gue tuh takut sama jarum pentul. Serius? Sumpah takut ketusuk. Emang nih orang emang juga pergerakannya mungkin emang sedikit gerusok ya, ya kan? Jadi udah aman-aman aja deh menurut gue juga. Udah, tapi cocok sama lo dengan orang yang simple ini, pakai hijab ini udah bagus banget di muka menurut gue, cocok banget di muka lo kerudung. Ya gue tuh sukanya yang instan gitu aja. Jadi yang set udah selesai jalan gitu. Simpel lah ya pokoknya. Nah sekarang gue mau bahas soal karir sebagai aktris. Kabarnya lo mengawali karir sebagai bintang iklan itu di usia 7 tahun, bener? Sebenarnya bintang iklan itu nyokap gue tuh mungkin ngelihat gue tuh anaknya nggak malu di depan kamera kali ya. Jadi di umur 3,5 tahun nyokap gue itu udah foto untuk majalah waktu itu. 3,5 tahun? Terus? Foto untuk majalah, terus udah gitu foto-foto buat majalah kan zaman dulu banyak buat majalah ya, Bo. Foto buat majalah segala macam. Terus mulai tuh iklan di umur 4 tahun. 4 tahun udah main iklan? Ya Allah. Kayak iklan susu, iklan apa, kayak gitu-gitu. Nah, di 7 tahun itu gue mulai sinetron. 7 tahun mulai sinetron? Ya Allah, 7 tahun ternyata mulai sinetron. Gue pengen nanya 7 tahun anak kecil main sinetron gimana sih? Ngafalin skrip? Ya alhamdulillahnya 7 tahun gue udah bisa baca ya, Bo. Ngafalin kan kayak? Ngapalin. Cuma alhamdulillahnya mungkin karena gue di sinetron itu, di sinetron yang berjudul Terlanjur Sayang itu tuh gue satu-satunya anak kecil gitu kan. Gue anaknya Devi Permatasari dan anaknya Bu Cek Dep. Nah, dan alhamdulillahnya juga mereka tuh yang, gue kan anaknya, tante om ini gimana caranya ya gitu kan. Jadi gue nanya mulu anaknya. Ya Allah. Terus nanya juga sama sutradara, om ini aku kalau dialog kayak gini aku ekspresinya harus kayak gimana, kayak gitu-gitu gue nanya. Jadi mereka yang ngebantuin, oh kalau kayak gini ekspresinya kayak gini. Terus gitu kalau nangis aku harus kayak gimana. Kok pikirin yang jelek-jelek aja, atau nggak kamu yang kamu tuh sedih kalau mikirin apa, kayak gitu-gitu. Itu kita udah mulai sinetron tuh. Ya Allah, berarti sejak tahun 2000-an ini kamu mulai lebih aktif lagi main di berbagai judul sinetron. Nih kita lihat ada apa aja. Lihat ada apa aja. Oh wow. Allah banyak ya, Bo? Banyak banget loh, dan tadi gue lihat ada beberapa sinetron yang main sama Raffi Ahmad. Banyak dulu. Ya itu tadi tuh Olivia, terus Dubidu inget lagi bener. Gimana dia selama di lokasi syuting dulu? Masih seperti Raffi yang sekarang. Gimana? Yang Raffi yang kecimpringan itu. Kecimpringan begitu aja udah ya? Masih. Berarti lu sering ada berapa judul kira-kira tuh sama Raffi? Raffi sinetron sih 2 ya. FTV waktu itu kan Frame Rate. Itu juga kayaknya ada beberapa juga sih. Tapi masih keep in touch gak sama aktor dan aktris di berbagai judul sinetron itu? So far sih masih sih alhamdulillah. Paling kayak DM-an, terus itu chatting-chattingan kayak misalnya. Mungkin sekarang kebanyakan udah pada berkeluarga ya, Bo. Iya bener. Aku ulang tahun diundang kayak gitu-gitu dengan ulang tahun anak. Kalau yang sering pergi ada gak? Apanya tuh? Masih sering pergi, kayak janjian pergi? Gak tahu, gue sejak nikah jujur gitu kan, dulu pas single tuh anaknya bukan anak yang doyan di rumah gitu kan, jalan mulu gitu. Tapi sedangkan laki gue tuh anaknya tuh anak rumahan banget. Nah pas sejak nikah gue tuh yang masih yang kayak aduh
aduh pergi dong Bi gitu ya kan, gitu pergi dong. Terus dia males kalau pun dia pergi tuh kayak emang mau ngapain, mau beli apa, udah cuma Harus ada tujuannya gitu ya? Iya abis itu pulang. Serius? Mau lihat-lihat pun juga enggak. Kayak begitu. Dia emang gak suka jalan-jalan? Enggak, emang anaknya tuh emang yang di rumah aja, di rumah. Main game karena gitu? dia tuh bikin rumah dia tuh surganya dia, mau game ada apa kayak gitu. Jadi dan rumah dia pun jadi tempat tongkrongan gitu, jadi base camp. Jadi di rumah aja gitu. Nah makanya sejak nikah sama dia tuh yang gue, oh ternyata rumah tuh seseru ini ya. Jadi di rumah juga loh sekarang? Dan gue tuh jadi males keluar sekarang, males banget keluar. Sedangkan dulu kita pergi terus ya. Terus udah keliling gitu ya? Iya, antar kota ya Bu. Iya kan? Kemana gitu. Tapi bener ya abis menikah tuh memang kalau nggak ngapa-ngapain udah di rumah aja deh gitu ya. Udah gitu punya anak juga gitu kan. Bener. Maksudnya kalau misalnya kita mau keluar tuh yang mau nggak mau bawa buntut 2, yang bawa anak-anak, bawa peralatannya ini itu. Terus mau nggak mau kalau keluar kan tempat mainan lagi, kayak playground lagi gitu-gitu iya, gitu kan. Ya udah, jadi gue lebih demen di rumah sih sekarang. Sama lagi. Kalau nggak penting sih, kalau nggak syuting atau nggak undangan atau apa kayak gitu gue nggak keluar sih. Atau nggak kayak misalnya belanja bulanan kayak gitu gue sih nggak keluar. Oh sungguh lu zaman dulu ya? Beda banget. Beda banget loh, maksudnya kan di rumah terus ya. Oke sekarang kita mau throwback sama sinetron Kepompong yang pernah lo mainin. Tahun berapa tuh? Masih inget nggak karakter yang lo mainin kayak apa? Karakternya namanya Caca. Masih inget tahun berapa tuh? Itu gue baru masuk kuliah. Tahun berapa ya? Kayak gue umur 19 tahun deh itu. 19 tahun? 19 tahun. Gue lupa tahun berapa tuh. 19 tahun. Ketahuan ya umurnya kalau udah lupa tahun-tahun ya. Oh ini Kepompong? Gue baru masuk kuliah tuh. 19 tahun. Ya Allah. Dan itu gue paling tua lagi. Hah serius? Sumpah gue paling tua. Abis itu Derby. Derby ya kan? Abis itu baru si Tania tuh yang pakai bando. Abis itu baru Dinda Kirana. Abis itu baru Mika. Mika paling kecil. Mika paling kecil. Ya Allah ini masih cimit-cimit banget loh. 19 tahun. 19. Selama main sinetron karakter apa yang paling susah? Itu Fathia sih. Yang jadi Tarzan itu? Susah jadi Tarzan? Banget. Kenapa jadi Tarzan coba? Tiba-tiba tolong, oh ini Fathia jadi bintang iklan. Lo jadi Tarzan gimana coba? Susahnya gimana coba? Di situ sih gue ngerasa gue nyari duit susah gitu. Udah gitu ternyata itu si Fathia itu ada 4 season malah 4 judul. Hah, jadi selama 4 tahun tuh gue jadi Tarzan. Serius? Sumpah. 4 tahun jadi Tarzan? Iya, saya kayak agak lupa jadi manusia seperti apa ya. Gue cuma ngeliatnya hutan ngeliat Jakarta tuh kayak wah ini Jakarta. Kasian banget loh. Sumpah 4 tahun itu jadi Tarzan. Gue jadi Tarzan. Apa yang diingetan lo yang gila ini paling susah nih jadi Tarzan tuh bagian ini gitu, ada gak? Jadi kocaknya gue sih terima kasih banget sama sutradaranya tuh namanya Bang Aimanaf. Bang Aimanaf tuh bener-bener ngebikin gue jadi Tarzan. Dan gue pikir jadi Tarzan doang gitu kan. Yang tontonan gue tuh waktu itu kartun Tarzan, Benyamin. Serius? Kan ada Tarzan tuh ya kan. Nih lo lihat tuh gitu kan. Oke gue nonton. Tapi kan tontonan gue tuh si Tarzan itu ngomongnya bener ya gak sih? Ngomong kayak kita gini gitu. Tapi ternyata di Fathia itu gue disuruh ngomong kebalik-balik. Oh gitu? Jadi gini, pada saat gue terima sinetron itu, gue disuruh nih ditaruh nih monyet yang ada di monyet yang warna abu-abu tuh ya. Monyet doger monyet gitu? Ya kan doger monyet kan? Iya. Bener. Lu suruh ngomong sama monyet? Enggak, gue itu monyet ditaruh depan muka gue itu ada beberapa, terus gue disuruh lihat pergerakan monyet seperti apa. Iya. Itu lu harus kayak gitu. Gue yang Astagfirullahaladzim. Lah, gue dilahirin jadi manusia. Gue sering ngikutin monyet. Sumpah? Sumpah gue ngeliatin aja. Iya, garuk-garuk. Gini. Oke, gue bilang oke, kayak gue bisa deh gitu kan ya. Terus, tapi ada satu lagi PR ya. Apa? Lo ngomong harus balik-balik. Gue bilang maksudnya gimana? Jadi kayak aku mau makan, normalnya gitu kan. Aku makan mau. Oke, gue tadi belibet. Iya, belibet permanen. Kalau itu kan belibet permanen ya, Bo. Kalau ini gue harus begitu terus.
kalau misalnya cuma satu kalimat dong aku mau makan gitu, aku makan mau. Itu kan simple, tapi ini kan dialog kan panjang ya, gue harus ngebalik-balik dan selama 10 episode pertama tuh gue nangis sumpah. Stres karena susah untuk dialog seperti itu tuh susah banget dong. Bener, gue nangis mulu. Gue sampai bang, gue berhenti. Enggak ada, lu harus belajar, gue yakin lu bisa. Ya Allah, gue bilang gue nangis. 4 tahun berhasil. Iya, sampai akhirnya untung balik lagi si sutradara pun juga nggak tahu kalau gue dialognya salah. Karena kebalik-balik. Iya, gue mau dialog salah juga mereka nggak ada yang tahu. sampai kayak gitu. Untung lu balik lagi loh, bisa ngomong lagi loh. Kalau sampai sekarang ngomong balik lu jadi Tarzan terus loh. Astagfirullahaladzim. Coba dong, contohin dong. Jadi Tarzan, masih inget nggak? Ayo, go. Ini Tarzan Sari Ayah, Bu. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Ini to be honest ya. Oke. Aryani, Hanes B tuh Sadika Gia bareng. Kan gue masih mikir sekarang, kalau dulu mah lancar banget, Bo. Oh, lu lancar loh. Yang 4 tahun lancar. Berarti otak lu udah terbolak-balik, terbontang-banting ya, sekarang udah mulai waras lagi, waktu itu sih enggak. Nah, mungkin pas kita ketemu itu proses menuju. Tapi sampai sekarang masih aktif main sinetron kan? Alhamdulillah masih. Kalau film gimana? Nah, alhamdulillah di tahun 2024 ini akhirnya gue syuting film pertama gue. Oh, alhamdulillah, udah tayang belum? Belum, nanti tahun 2025 awal. Nonton ya guys. 2025 udah, dideketin kamera tuh tangannya bagus gitu. Udah latihan tadi ya. 2025 bulan belum tahu. Rencananya sih di awal 2025. Drama. Ini kenapa akhirnya jujur untuk film sih sebenarnya gue dari dulu tuh pengen banget, karena nggak tahu, gue mikir kayaknya muka gue nggak jodoh di film kali ya gitu kan. Maksudnya selama bertahun-tahun gue syuting gitu, berkarya di entertainment, kok gue nggak jebol-jebol film juga gitu kan. Alhamdulillahnya, tapi sejak berhijab kan mau nggak mau harus picky dong sama film. Nah tapi kan kayaknya film untuk perempuan berhijab tuh nggak terlalu banyak gitu kan. Terus alhamdulillahnya nih ada satu film yang benar-benar menceritakan tentang kemanusiaan gitu. Terus gue langsung, ternyata gue orang pertama yang ditawarin sama penulisnya. Penulisnya namanya Mbak Asma Nadia. Mbak Asma Nadia. Dan gue udah sama Mbak Asma Nadia itu udah berapa project ya, udah sinetron tuh udah 2 sama Mbak Asma yang nulis. Terus udah gitu pas Mbak Asma bikin film ini, dia langsung hubungin gue. Gue langsung lihat jalan ceritanya, gue langsung oke Mbak, gue langsung gitu. Terus ternyata laki gue juga main di situ. Serius? Sumpah. Terus udah gitu Cut Siva juga main di situ. Jadi gue, Cut Siva sama laki gue itu film pertama kami bertiga. Hah, serius? Nah itu tuh, kan lu sinetron bareng sama suami lu juga. Ini sama film sama suami lu juga. Kok bisa begitu ya? Enak banget loh. Sekali mendayung 2, 3 pulau terlampau. Bener, jadi transfer dari dia, gitu. Masuk semua. Bener, ya kan? Bener. Apa rasanya main sinetron bareng sama suami sendiri tuh apa sih? Lebih enak sih. Lu kalau sinetron menjadi apa sih sama suami lo? Menjadi apa? Suami istri apa? Suami istri. Selalu suami istri? Jadi pasangan atau nggak suami istri. Dari dulu begitu? Alhamdulillah yang di PH gue setelah gue nikahin itu si PH Sinemart ini ya. Dia tuh suka kalau misalnya ada pemain yang pacaran atau suami istri tuh selalu dibarengin gitu. Oh, jadi di sinetron tuh menjadi suami istri atau pacaran juga? Oh enak ya? Enak, gak usah nyari-nyari chemistry lagi ya? Udah gitu kan gue juga berhijab kan. Jadi maksudnya kan gue ada batasan dong untuk touching atau kayak gimana. Kalau sama suami sendiri bebas gitu. Kalau gak enaknya apa? Main sinetron bersama suami sendiri? Laki gue itu dikenal sebagai king antagonis ya, Bo. Oh gitu. Antagonis mulu. Antagonis mulu. Padahal mah kelakuannya mah kagak ya kan. Dia mah kocak banget sebenarnya anaknya, cuma mukanya aja gitu. Nah, jadi ya biarpun suami istri gitu, tapi ada satu cerita dia selingkuh kayak gitu. Jadi punya istri 2. Gue sama satu perempuan lagi kayak gitu, atau enggak jadi pasangan tapi ternyata dia preman kayak gitu-gitu. Oh, tetap menjadi antagonis.
Ya Allah, tapi lucu ya kerja bareng sama suami ya. Lebih seru sih, dan kita tuh pulang ke rumah tuh nge-review tadi tuh tau gak sih si yang scene ini tuh sebenarnya enaknya digini-gini tau gak? Iya, tapi kayak tetap gitu. membahas pekerjaan. Berarti ini film juga udah selesai syuting dong? Udah selesai. Sama suami lagi. Semoga ntar lancar ya. Amin. Banyak yang nonton ya. Nirvana nonton Nanti datang ya. Iya ya. Insya Allah. Ih, pengen film sama suami. Ya Allah. Ibu-ibu banget gue. Tapi apa sih yang ngebuat lo seneng berakting tuh dari dulu sampai sekarang? Apa sih? Apa ya? Menurut gue tuh acting itu seru sih. Karena jujur gue sinetron iya. Dengan alhamdulillah ya gue dapet berbagai karakter gitu kan. Antagonis iya, sering juga antagonis gue sebelum berjilbab ya, Bo. Antagonis sering, protagonis juga. Terus yang kayak si Tarzan itu juga gitu. Bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Jadi maksudnya setiap sinetron tuh menurut gue itu tantangan buat gue. Tantangan buat gue. Jadi itu memancing diri gue untuk mengeksplor, bisa gak sih lo Aryani gitu, coba lu bikin nih karakter ini tuh jadi penonton tuh kalau misalnya antagonis, penonton tuh kesel gak sama lo, kebawa gak gitu. Kalau gue protagonis kan otomatis nangis-nangisan mulu kayak gitu. Penonton tuh jadi sedih gak sih ngeliat lu gitu. Kayak si Tarzan, penonton tuh jadi kocak gak sih ngeliat lo gitu, kayak gitu. Itu tuh tantangan buat gue, jadi gue tuh seneng gitu explore jadinya. Tapi selain di dunia acting, lo juga sering ngebagiin momen sweet sama keluarga nih di Instagram. Kita lihat TBH berikut. Ya Allah, udah pada gede ya. Tuh kan laki gue. Itu si antagonis ya. Absurd kan. Kelakuannya aneh. Sweet banget. Sekarang pada umur berapa sih yang gede? Si Isko yang paling gede itu 7 tahun. Kalau Lea itu yang anak kedua tuh 5 tahun. Udah 5 tahun, berarti anak yang kecil sama kayak anak yang gede gue. Lucu banget, iya. Anak kecil. Anak yang kedua lo sama kayak umur anak gue yang pertama gitu. Iya benar. Sekarang mau tambah lagi. Makasih. Oh udah suami istri. Maksudnya udah cukup. Udah cukup ya. Mau memaksimalkan hidup mereka saja. Oh ya. Jawaban yang sangat bijak. Iya benar. Gue juga udah deh 2 aja ya, walaupun cewek-cewek nggak apa-apa ya. Gimana cara lo ngebagi waktu antara keluarga dan karir? Apalagi kalau sinetron kan kayaknya ngabisin waktu banget nggak sih kalau stripping gitu tuh? Jadi gini, pada saat anak gue dari setahun kemarin itu, kalau sebelumnya tuh ada babysitter, Jadi gue bisa syuting, laki gue juga bisa syuting, jadi dua-duanya jalan syuting gitu kan. Nah, setahun kemarin anak gue sudah mulai gede dan mereka yang kayak udah nggak mau sama babysitter, udah nggak mau sama sekali. Mereka yang kayak sama mbak nggak seru, udah gede. Enak seru sama mama papa. Jadi kayak misalnya, kan maksudnya kalau mbak-mbaknya kan ya mengerjakan apa yang dikerjakan yang gue dan suami gue suruh gitu kan. Misalnya A, nggak boleh ya kak gitu kan. Nggak boleh, misalnya kata mbaknya nggak boleh. Tapi mereka sebel gitu kan dengan kondisi itu. Kamu masa nggak boleh sih mbak gini. Tapi pada saat nanya ke gue, yaudah deh boleh. Yaudah boleh mbak, nggak apa-apa. Gue kedipin mbaknya kayak gitu. Pas sekali aja. Dan akhirnya lama kelamaan tuh mereka yang udah deh nggak mau pakai mbak gitu, nggak suka sama mbak, dan mbaknya juga yang kayak, bu ini gimana, takutnya mereka juga udah nggak mau sama si mbak-mbaknya. Mereka yang gimana ya bu, takut ya, maksudnya mereka udah ngerasa nggak mau, nggak cocok, takutnya kepaksa pakai gimana, jadi ya gimana gitu. Gue bilang ya udahlah kalau gitu. Udah akhirnya ini 2 anak gue nggak pakai mbak sekarang. Jadi kalau kerja gimana? Jadi akhirnya gue bikin statement nih berdua nih sama laki gue nih. Kita tuh janjian. Jadi misalnya nih kayak kemarin tuh gue sempat syuting sinetron Ikatan Cinta. Syuting sinetron itu laki gue yang di rumah. Tapi laki gue juga sambil kerja di rumah gitu. Kan laki gue juga ada bisnis yang lain gitu kan di rumah. Nah, sekarang laki gue syuting sinetron, gue yang di rumah. Oh, berarti udah selesai yang syuting berdua ini? Yang maksudnya apa yang kemarin? Terakhir kita syuting berdua yang film. Oh, itu masih ada mbak? Enggak juga, udah nggak ada. Hah? Sumpah? Tapi
nitip sama nyokap. Oh iya, yang bantuin. Jadi sekarang lo bener-bener full time ngurusin anak. Hebat loh. Gue kayaknya udah keribu rambut gue. Uban saya udah banyak, Bu. Oh, saya juga udah banyak banget ya. Ini, aduh, gue suka hebat sama orang-orang yang bisa tanpa bala bantuan. Kayaknya kesabaran kita menipis ya, terkadang buat uban lebih banyak, teriakan lebih banyak. Kodamnya keluar ya, Bu. Orangnya keluar. Ini ngomongin soal parenting nih. Berarti lo sama suami lo sering diskusi soal parenting gak sih, tentang anak atau rules buat anak atau gimana nih anak kita ntar kedepannya gimana, sering diskusi nggak? Ya kalau kita lihat di sosial media kan banyak ya parenting yang zaman sekarang yang dilakuin, mau parenting yang kayak yang halus, yang strawberry parenting atau apa yang kayak gitu banyak lah. Strawberry parenting gue nggak tahu. Yang anaknya tuh dialem-alemin gitu lah, Oh, nyemending gitu. Kayak gitu. Oh, mau namanya anaknya strawberry parenting. kayak contoh kecil anaknya mau ngebanting apa juga, enggak Pak sayang, kayak gitu kan. Oh, ada kan, oh, maksudnya gue banyak nggak parenting bisa yang jadi seperti itu strawberry gitu kan. parenting gue. Nah, gue sama suami gue tuh gini, punya statement, zaman kita kan kita parentingnya nyokap bokap kita tuh yang tegas, keras, disiplin. Itu yang gue tanemin ke anak-anak gue. Oke. Gitu. Jadi nggak ada tuh parenting yang alus-alus kayak gimana gitu ke anak-anak gue nggak ada. Jadi lu sama suami lu udah bersepakat lah gitu ya buat parentingnya ini. Jadi sama semuanya gitu. Tegas, disiplin. Kalau emang butuh keras, bukan keras yang gimana, maksudnya ada nada tinggi gitu. Kalau tegas kan tegas ya, Bo. Yeah. Kalau keras tuh maksudnya nadanya aja lebih tinggi dikit aja. Kalau emang tuh anak udah yang kayak nggak mau dengerin. enggak apa, nggak mau dengerin gitu, baru yang Isko. Ada gitunya gitu loh, di nada sih. Kayaknya gue juga nggak bisa strawberry parenting ya. Karena gue takutnya anak gue jadi lembek, Bo. Serius mulu gue di rumah. Apa anakku suka ini nggak sih, protes kan, selalu kerja terus gitu. Ada nggak, udah protes belum? Kayak tadi aja gue mau berangkat ya, Bo. Mama kerja. Iya, Mama kerja dulu ya, Nak ya. Ya udah, tapi sebentar ya, Ma. Iya sayang, insya Allah Mama kerja deket kok, gue bilang gitu kan. Mama kerja deket kok. Ya udah, saya kan Papa kan nanti hari ini juga kerja. Iya. Oh, dia udah ngerti kalau yang satu kerja tuh di rumah. Mama kerja jangan lama-lama ya, Ma. Iya. Untungnya anak gue nggak kasih untuk bisa chattingan. Kalau chattingan kayak gue di chatting mulu, kayaknya Mama pulang kapan kayak gitu. Biasanya suster gue, anak gue melalui suster. Kadang-kadang yang kecil udah bisa, Ibu pulang gitu. Kadang gue pergi, gue udah harus kayak maling, kabur gitu. Kalau yang kecil nangis, gue bisa pergi bisa sejam sendiri kayaknya ngeinin anak gue, jadi gue mending cabut gitu. Kalau yang gede udah ngerti. Kalau yang gede kan anak gue karena laki, Bo, cuek. Oh iya, jadi, yang cewek berarti yang lebih cewek, ini ya. Cewek nempel banget sama gue. Ini kan kalau ngomongin keluarga dan kerja, kan kita juga butuh quality time ya sama suami kan. Nah, lu suka nggak quality time sama suami dan ngapain biasanya? Setiap hari, Bo. Di rumah ya? Setiap hari. Ngobrol gitu? Selalu. Dan gue itu sahabat gue itu suami gue. Tempat cerita apa aja? Semua. Jadi, tempat keluh kesah lu? Semuanya. Gue dari hal paling kecil sekecil kutu sampai hal yang gede banget gue ceritain sama dia. Dia pun juga kayak gitu. Sama. Jadi tuh kita kayak temen gibah, temen ngegosip, temen apa, bener-bener yang semua jadi satu semuanya. Jadi karena kita udah ngerasa makin tua circle tuh makin kecil ya, Bo. Benar. Karena kita juga pernah ngalamin yang namanya malas keluar nggak sih ya, makin malas untuk kayak ketemu orang baru lagi gitu. Terus malas yang untuk chattingan sama temen. Tau gak sih lo, gue lagi gini. Itu kayaknya udah gak zaman deh menurut gue. Iya. Tau gak sih lo, gue lagi begini. Udah gak zaman. Udah ke suami sekarang ya? Karena gue sempat ngerasain yang gini, contoh ya, gue curhat sama lo nih, tapi kan lo diem aja ya. Udah kayak gitu kan. Jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi abis itu seluruh dunia tahu. Iya benar. Kayak gitu. Terus akhirnya pada saat gue ketemu sama semua orang itu, mereka mukanya VO. Terus gue yang kayak tahu lagi nih gitu. Tahu lagi, gue yang kayak gue langsung lirik lo yang kayak Syalan kan bete. Jadi gue mendingan curhat sama laki gue. Tapi kayaknya di umur kita udah begitu kali ya, Bo. Udah kayak tempat curhatnya, tempat semuanya tuh
ke suami. Oh ini baru seumur beneran nih. Kalau tadi kan gue pura-pura seumur nih, kemarin 20 tahunan. Yo. Ini yang beneran seumur. Udah tambah suami. Bisa kayak by WhatsApp kayak, ih gila gue ini banget. Iya aku ini banget gitu. Bete banget sama ini. Maksudnya kan bisa langsung nge-spill tuh nama orangnya apa gimana gitu-gitu kan. Udah bukan nyari teman lagi kalau buat ngoceh gitu ya. Udah ke suami aja langsung gitu kan. Kalaupun ketemu temen ya emang buat yang seru-seruan doang, mau jalan-jalan, buat hai-hai, bukan buat curhat kayak. Tapi lu suka gak sih sama suami lu quality time kayak pergi makan berdua gitu atau cuma di rumah doang? Ngobrol doang di rumah? Suka kadang-kadang, makan berdua yuk. Nah itu suka kadang-kadang kalau anak-anak lagi sekolah. Oh iya, karena kalau malam bersama anak-anak. Anak-anak lagi sekolah, cabut yuk kita cabut habis nganterin sekolah gitu kan, habis nganterin sekolah. Kita cabut yuk, quality time-nya kayak sederhana sih, belanja bulanan bareng, habis itu udah ada restoran yang buka, kita makan nih berdua. Oh emang gitu. Semakin berumur kan semakin gitu ya, ya. Sesimpel itu. Kalau dulu kita sudah banyak bulanan kayak, gitu. Gue mau nongkrong gitu kan. Sekarang banyak bulanan udah kayak, seneng gitu. Soalnya kayak misalnya waktu itu pernah gini, kita nongkrong gitu kan, berdua sama laki gue di kafe. Mau ngobrol pun juga nggak kedengeran karena rame. Gue kan karena udah agak-agak budak, berjilbab, jadi laki gue ngomong gitu dari dulu udah begitu deh dong. Makanya panggilan kita dong sama-sama hao-hao. Kalau dulu tiba-tiba gue ke Bandung nih sekarang bisa gitu ya. Sekarang kayaknya mager gitu, macet apa gitu kan. Iya bener. Ya itu emang seiring berjalannya umur emang harus dibohongin ya. Inilah kalau ngobrol sama seumur beneran gini, gak mager, kayaknya mikirin anak apa. Mendingan pijet ya bawa di rumah. Bener, pijet udah sama anak. Gue mau dipakein sholat muka-muka ya udah deh, gue pasrah. Mau gitu. mani juga mendingan home service ya, Bo. Itu bener, makin sini semakin ada home service semakin sebuah solusi ya. Ya kan? Udah malas kayak keluar, nunggu, udah kalau bisa rumah semua di rumah gitu. Malas macet gitu. Ya udah itu emang umur kita kali dong. Ya iya. Ya beda sama 10 tahun yang lalu ya. Dulu Lazim. kita, kemana nih gitu. Kalau sekarang kayak, yo di rumah. Iya, gitu. di rumah itu adalah surga. Surga, betul. Ya, begitulah. Ngagoler gitu ya. Iya, goler gak mandi. Iya, nonton sampai bodoh gitu. Sekali lagi saya ulangi, gak mandi itu sayangi kulit kita biar kulit kita lembab. Kan gak mandi yang nyium juga laki sendiri. Iya, tapi kalau lagi pulang kita kadang mandi, tapi kadang enggak. Kemarin kan suami kita pulang malam. Ya kita mau mandi juga udah malam, udahlah, gak usah. Kan mau bobo. Terbongkar semua. Oke, sekarang gue punya challenge. Nama gamesnya adalah yes or no. Nanti akan muncul pertanyaan dan lo harus ngejawab yes or no. Dan ceritain juga momen serunya. Dan gue juga akan ikut ngejawab. Emang bener-bener tadi kayak nggak ada nih gue harus ikut ngejawab juga. Kenapa setiap game sekarang gue ikut ngejawab? Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Kan lo orang temen gue, lo harus siap juga. juga. Sekarang gue di sini suka dikerjain mulu. Gue juga bingung kerjaan di sini dari opening closing gue dikerjain mulu. Oke, nggak apa-apa, fine. Lo enak dikerjain dong. Hah? Lo enak kok dikerjain soalnya. Iya, nurut, udah gitu nurut gitu kan, ngerti nggak? Kayak paling marah-marah tapi udah gitu nurut. Karena haho. Iya. Oke deh. Ya kadang-kadang nggak ngerti denger apa. Oh iya. Oke, yes or no? Pura-pura sibuk biar punya waktu sendirian. Yes. Beberapa hari yang lalu nih gue jujur ya. Ini sebelum gue jawab yes or no ya. Nih gue saya masih agak tentatif nih mau yes or no ya. Laki gue ngomong gini. Kamu tuh ya suka nyibukin diri sendiri. Suka ngeribetin diri sendiri. Kenapa? Maksudnya kan di sini posisi gue lagi pengangguran ya, Bo, nggak syuting ya kan, ngurusin anak doang gitu kan. Tapi gue, kok gue lebih sibuk daripada laki gue yang syuting. Setiap hari gue tuh keluar ngurusin ini, ngurusin itu gitu. Tapi bukannya gue mencari kesibukan untuk ngurusin itu, tapi emang harus ada yang diurusin gitu kan. Oke, yes or no? Kesal atau sedih karena anak-anak lebih mendengarkan ayahnya daripada kamu? Yes. Yes. Ya kan? Iya. Kadang-kadang suka kayak aku lebih sayang ayah. Ih gila banget, sedih. Tapi enggak. Kadang-kadang juga sayang ibu ada. Tapi ya gitulah kehidupan. Kalau mereka ngomong lebih sayang papa gitu, gue sih nggak apa-apa. Cuma kayak gini, gue omelin nih ya. Kakak, dedek, ih dianggap angin lalu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oh ya. Bapaknya cuma gini doang, Isko. Ya papa. Oh, astagfirullahaladzim, gue bilang. Kenapa sih gue bilang gitu? Bi, itu semua ibu-ibu begitu. Dialamin sama laki gue, semua ibu-ibu begitu. Mau ibu-ibu mau yang mana, dari Merauke sampai Aceh juga. Ibu-ibu mah peluk. Iya tapi benar. Anak mah gak waro gitu kan. Iya, bapaknya ngomong cuma melotot doang. Ya papa.
Iya loh. Nangis diam-diam karena overwhelmed dengan tanggung jawab sebagai ibu. Yes. No. Gak pernah loh. Enggak. Lo gak pernah nangis? Alhamdulillah. Iya Allah hebat. Gue kadang-kadang capek, kadang-kadang kayak merasa bersalah kalau habis marahin. Itu masuknya ke overwhelmed gak? Enggak ya? Kadang gue kalau habis marahin anak gue suka merasa bersalah, malam-malam nangis. Repot kalau gue sih kebanyakan nangis sih sebenarnya jadi ibu-ibu ya. Kayak menurut gue ngerepotin diri sendiri. Habis marah minta maaf, udah minta maaf kayak bobo nangis juga gue nya. Kayak gue marahin anak gue gitu. Gue nggak tahu, gue anaknya susah nangis. Gue orangnya susah nangis. Lo kebanyakan sinetron kalau kata gue mah. Iya udah capek Di sinetron. Di lokasi udah terkuras air mata gue. Iya, kayaknya udah habis. Dan emang nggak seneng nangis juga dari dulu sih. Maksudnya gue nangis tuh emang case-nya yang harus berat banget gitu menurut gue. Gue semenjak ibu-ibu lagi suka nangis nih. Gue alhamdulillah gue nggak pernah ngerasain baby blues. Gue nggak juga alhamdulillah. Nggak juga. Pernah nggak ya? Kok gue lupa ya? Pernah gak sih? Gue dulu kan strong gak pernah nangis, sekarang gini nangis mulu dong. Kewer, apa-apa nangis, marahin anak nangis, merasa bersalah, ini nangis mulu. Kayak baperan gitu. Dulu kan strong kita ya, dulu kan strong girl. Lu syuting deh biar air mata keluar air ya. matanya udah habis di lokasi. Jangan kan gitu, kadang kita ngomong bintang tamu nih, cerita sedih. Yang mewek kita kok, anak bintang tamunya mah enggak. Ya Allah seru banget, nggak kerasa waktu telah berjalan. Setelah 10 tahun ketemu lagi, thank you loh Besti Ebun Live. To be honest, thank you mempertemukan kita kembali ya, seperti tali kasih ya benar. Kan. Kalau nggak gini nggak ketemu-ketemu soalnya. Benar ya kan. Benar. Thank you loh udah kesini dong. Thank you. Aryani makasih udah kesini. Jadi panggilan kita tuh sebenarnya apa biar orang tuh paham? Dong. Karena otaknya gitu. Dong ngomong ya itulah seperti itu apa adanya ya. Thank you lah udah kesini ngobrol-ngobrol sama gue di sini ya. Sehat-sehat, salam buat keluarga. Ya, sukses terus, nanti filmnya juga sukses. Amin. Terima kasih lo juga. Sehat-sehat sekeluarga. Salam buat Tara sama anak-anak lo juga. Oke, siap. Terima kasih Besti udah nonton, diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial media Bun Live Teman. Bye Besti. Bye.